Hai Scorpio, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang tanpa kepastian, ya. Dia takut kehilanganmu. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Scorpio, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Scorpio, tanpa kepastian dia takut kehilanganmu, ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia. Dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada The Hangman, ya. Ada Ten of Pentacle, The Sun, King of Pentacle, The Moon, ya. Ada Nine of Swords, Queen of Cups, ada Ace of Pentacle. Under the deck ada Knight of Swords. Ada energi dari Taurus, ya, Virgo, Capricorn. Ada Aquarius, Libra, Gemini, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang di sini ada Cancer, ya. Ada Virgo, ada Aquarius, ada Pisces, ya, Gemini, Taurus, Capricorn juga kencang. Kita mulai bahas. Scorpio, sangat jelas bahwa memang ada hubungan yang tidak stabil di sini, ya, di antara kamu dan dia. Ya, memang benar adanya tanpa kepastian, ya, dan hal itu sangat membuat dia ya sangat-sangat takut, ya, pada akhirnya nanti nggak berjodoh dengan kamu. Karena sekarang yang dia rasakan itu, ya, dia sangat sayang banget sama kamu, ya, cinta banget sama kamu, dan dia berharap kamu adalah jodohnya dia, ya, karena kamu pelabuhan terakhir dia saat ini. Dan dia di sana merasa bahwa dia sangat sulit, ya, mengendalikan diri dan emosinya dia, karena harus dipaksa untuk menerima keadaan ini, ya. Padahal dia sangatlah tidak tidak yakin bahwa apakah yang dia lakukan ini udah bener atau belum, gitu. Dalam artian, ya di satu sisi memang betul dia nggak mau kehilangan kamu, tapi di sisi lain, ya, kalau Tuhan nggak ada restu, gitu, ya, untuk hubungan kalian, ya percuma, gitu, kalau dia berusaha, ya, percuma dia terlalu berharap, dan pada akhirnya dia sendiri yang akan down, gitu. Pada akhirnya dia sendiri akan dipaksa untuk menerima kenyataan ini, ya, dan hal itu sangat berat untuk dia lakukan, ya. Sangat berat untuk dia lakukan. Dan sebenarnya banyak hal yang akan terjadi, ya. Salah satunya tentang dia yang dimana tidak akan mudah menyerah begitu saja, ya, untuk menentukan kedepannya seperti apa, karena terlihat, ya, dia nggak tenang sekarang, ya, tanpa kepastian. Dan ada potensi di mana dia akan meminta, ya, penjelasan dari kamu, meminta kepastian dari kamu, mau dibawa kemana hubungan ini. Dan di sini kamu pun juga kayak nggak akan bisa ngasih kepastian, karena kamu juga sebenarnya, ya, tidak menginginkan hal ini terjadi sih sebenarnya. Cuman kamu nggak punya kemampuan untuk bisa memberikan kepastian dengan dia, karena adanya perbedaan status, ya. Di sini terlihat bahwa kamu dan dia terhalang cinta kalian karena adanya perbedaan status yang menjadi pemicu hubungan kalian stagnan seperti ini, ya. Dan kalian ngerasa bahwa hal ini sangat menyudutkan kamu, gitu, ya. Tapi di sini kalaupun bisa
kalaupun dikorek lebih dalam lagi ya, apakah ada solusi? Ya sebenarnya ada. Sebenarnya ada. Cuman keadaan kalian yang begitu rumit gitu. Jadi untuk menyelesaikannya ya butuh mental yang kuat, butuh mental yang betul-betul harus kayak berani nerima konsekuensi gitu. Karena tidaklah mudah ya. Tidak mudah. Karena di sini pasti ada aja ya. Ada aja hal-hal yang sangat sulit kamu kendalikan. Tapi di sini nggak ada yang patut disalahkan juga ya. Nggak ada yang patut disalahkan karena ini semua adalah takdir, ini semua adalah kehendak Tuhan, ini semua adalah kenyataannya yang dimana kamu juga gak menginginkan, dia pun gak menginginkan. Jadi ini adalah apa ya, pure murni dari ketentuan Tuhan gitu ya. Meskipun hatimu berharap lebih dari ini, tapi ya kembali lagi bahwa Tuhan yang memberi kuasa untuk menakdirkan kehidupanmu. Jadi di sini lama-lama kamu juga kayak akan capek gitu ya. Capek karena tidak pernah mendapatkan sesuai dengan keinginan hati kamu. Tapi di sini nggak perlu ada yang harus disesali ya. Nggak perlu ada yang harus disesali karena semua yang terjadi memang maunya Tuhan gitu ya. Karena ketika kita bersedih, ketika kita merasa bahwa hidup ini gak adil, kita justru akan merasa terus-menerus gelisah, risau dan galau ya. Jadi kita ya anggap aja memang ini adalah cobaan hidup. Jadi ya kita harus membuat santai gitu. Kita jangan sampai terlalu terfokus dengan hal-hal yang negatif gitu. Karena itu semua hanya akan menyesatkan diri kita sendiri ya. Sarannya dari saya untuk kalian para Scorpio yang resonate ya dengan pembacaan ini. Memang tidak mudah untuk kita menentukan langkah ke depannya seperti apa. Tapi kita juga harus bisa berani mengambil tindakan yang tegas untuk membuat hidup kita menjadi tenang ya. Ikuti intuisimu, kata hatimu, lakukan yang terbaik ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.